Cakrawala Mandala Dwipantara Wilotikta. Episode 31 Ya Campa. Seri kedua. Tokoh-tokoh dalam seri kedua ini: Arya Dwi Pangga, Panji Wisesa, sepasang macan. Pagi itu suasana di sekitar Bukit Gua Harimau yang dingin mendadak menjadi gelap. Sinar matahari terhalang oleh awan hitam. Nampaknya tidak akan lama lagi hujan akan segera turun. Angin dingin bertiup keras. Pohon-pohon besar bergoyang-goyang dengan kuatnya, bahkan sampai menimbulkan suara berderak. Perlahan-lahan, titik air mulai nampak sering jatuh ke bumi. Sesekali terseling gelegar halilintar yang bersahut-sahutan memekakkan telinga. Hujan pun turun dengan derasnya. Di tengah-tengah derasnya air hujan, nampak sebentuk sinar berwarna putih. Keperakan bergulung-gulung bagaikan seekor naga tengah bermain-main di angkasa. Gulungan sinar itu bergerak secara bergelombang turun naik dengan cepatnya, sehingga menimbulkan angin yang menderu-deru. Sinar itu ternyata berasal dari sebilah pedang yang dikelebatkan oleh seorang pemuda. Desiran angin pedang itu mengaung dahsyat di antara kilatan petir yang menggelegar di angkasa. Sungguh sebuah ilmu pedang sangat dahsyat. Pemuda tampan yang rambutnya telah mencapai bahu itu jelas adalah Panji Wisesa. Gerakan-gerakan pedangnya hebat bukan main. Benar-benar mirip dengan gerakan seekor naga. Kecepatannya laksana kilat yang menyambar-nyambar di angkasa raya, dan yang lebih hebat lagi, tak ada setetes air hujan pun yang membasahi tubuhnya. Tidak salah lagi, ilmu pedang yang sedang dimainkan Panji adalah ilmu pedang Naga Puspa. Sebuah ilmu pedang yang diambil dari ilmu tangan kosong Naga Puspa. Dan inilah salah satu keistimewaan ilmu Naga Puspa yang diwariskan si pendekar syair berdarah dari kitab Lontar Naga Puspa. Kitab tersebut diambil dari tangan Wirot murid Empu Ranubaya. Ilmu itu dapat dimainkan dengan tangan kosong maupun dengan pedang. Kini, Panji telah menutup latihan ilmu kanuragan pedangnya, dililitkan pedangnya di pinggang. Ternyata pedang itu sangat tipis dan lemas, sehingga dapat dijadikan ikat pinggang. Sebuah pedang pusaka yang hebat. Baru saja Panji menyimpan pedangnya, ia pun segera menggeser kakinya, membentuk kuda-kuda dalam posisi menunggang kuda. Sementara kedua tangannya saling bersilang di depan dada, dengan jari-jari tangan membentuk cakar naga. Tangan kanan terjulur ke samping kiri depan, sedangkan tangan kiri terjulur ke samping kanan depan. Dengan satu teriakan nyaring, pemuda itu menggeser kaki kanannya ke samping, dibarengi dengan gerakan tubuhnya yang meliuk-liuk mirip seekor naga. Inilah awal dari jurus Naga Puspa. Disertai pengerahan ilmu tenaga dalam Kidung Pamungkas, Panji segera memainkan ilmu Naga Puspa. Perlahan namun pasti di sekujur tubuhnya diselimuti sinar putih keperakan dan hawa yang dingin mulai menyebar di sekitar Panji. Kemudian Panji mulai bergerak akibatnya. Sungguh luar biasa. Setiap gerakan tangan dan kakinya menimbulkan satu gelombang tenaga yang dahsyat. Pohon-pohon di sekitarnya bergetaran kuat sehingga daun-daunnya berguguran jatuh ke bumi. Padahal pohon-pohon itu terpisah kurang lebih 3 tombak dari tubuh Panji. Dapat dibayangkan betapa dahsyatnya tenaga dalam pemuda tampan yang memiliki mata tajam itu. Tak lama kemudian, tubuh pemuda itu melenting ke udara dibarengi teriakan yang mengguntur. Tubuhnya berputar beberapa kali di udara, lalu mendarat dengan manis di depan sebatang pohon yang berukuran 2 pelukan orang dewasa. Jarak antara tubuh pemuda itu dengan pohon sekitar 3 batang tombak. Dengan posisi kuda-kuda silang, tangan kanannya memukul ke depan, sementara telapak tangan kirinya yang terbuka berada di bawah tangan kanan. Rentetan angin tajam menderu ke arah pohon besar itu. Wese! Brakel, terdengar suara berderak keras ketika pohon besar itu terangkat berikut akar-akarnya dan sekejap mata menjadi debu arang. Bukan main hebatnya akibat yang ditimbulkan oleh pukutan itu. Panji masih berdiri termangu ketika melihat kedahsyatan hasil pukulannya itu. Napasnya agak sedikit terengah-engah karena tenaganya dikerahkan hampir seluruhnya. Bagus, bagus. Tenaga dalammu sudah cukup sempurna. Tiba-tiba saja di tempat itu telah berdiri seseorang yang tidak lain adalah Arya Dwi Pangga.
Penasihat Agung Angkor itu gembira sekali karena usahanya dalam mendidik Panji selama ini tidak sia-sia. "Oh, ayahanda," seru Panji terkejut. "Sungguh saya tidak mendengar langkah kaki ayahanda," ujarnya heran. "Hahaha, tentu saja engkau tidak mendengarnya. Karena ayahanda sudah berada di sini semenjak engkau memainkan ilmu pedang naga puspa tadi," jawab Arya Dwi Pangga tenang. "Oh." Panji menjadi sedikit terhibur mendengar jawaban yang diberikan oleh ayahnya itu. Sementara hujan sudah mulai reda dan matahari pun mulai memancarkan sinarnya ke seluruh puncak bukit Goa Harimau. Kabut sudah mulai lenyap, tersaput oleh kehangatan sinar matahari. Tidak lama kemudian, Panji dan Arya Dwi Pangga melangkah meninggalkan tempat itu. Mereka terus melangkah menuju pondok yang terletak di tengah puncak bukit Goa Harimau. Akhir-akhir ini, Panji merasa heran melihat sikap ayahnya yang tampak lain dari biasanya. Dia merasa seperti menyimpan sesuatu. Panji terus mengikuti langkah kaki ayahnya hingga ke dalam pondok. Arya Dwi Pangga meneruskan langkahnya ke ruang tengah yang biasa digunakan untuk pertemuan mereka. Panji segera mengambil tempat duduk di hadapan gurunya. Setelah terdiam sejenak, Arya Dwi Pangga mulai membuka percakapan. "Panji," suara Arya Dwi Pangga terdengar bergetar, seolah merasa berat dengan apa yang diutarakannya itu. "Hari ini, semua kepandaian ayahanda telah diturunkan kepadamu, hingga tidak ada lagi yang dapat ayahanda turunkan padamu. Rasanya sudah waktunya engkau turun ke dunia ramai untuk membasmi kejahatan yang merajalela. Tapi, ayahanda, ini..." Panji tak mampu meneruskan ucapannya. "Sudahlah, Panji. Kami ingin engkau merantau ke Majapahit dan carilah Ayuwan di Rambakyumu dan Ranggamandaka kakangmu. Sampaikan salam ayahanda pada mereka berdua. Bila mereka berdua berkenan, ajaklah mereka ke sini. Ibundamu memendam dendam rindu pada kakangmu. Esok sebelum matahari terbit, kau sudah harus berangkat dari sini. Tidak perlu kembali ke istana penasihat. Ibundamu sudah merestui perantauanmu ini dan jangan lupa pergunakan tutur ucap orang-orang Jawa Dwipa setelah engkau tiba di wilayah Majapahit," ujar Arya Dwi Pangga tegas. Panji membisu, rasanya memang berat untuk meninggalkan ayah dan bundanya. Tapi mengingat bahwa kejahatan telah merajalela, maka pemuda itu harus melaksanakan tugas yang diberikan ayahnya itu. "Nah, sekarang ayahanda akan bersemadi dan tidak ingin diganggu," ujar Arya Dwi Pangga sambil melangkah meninggalkan Panji yang duduk termangu itu. Beberapa saat kemudian, Panji tersadar dan segera berlari, dikejar ayahnya itu dan langsung bersimpuh di hadapan orang tua itu. "Ayahanda," ucapnya serat sambil memeluk kedua kaki Arya Dwi Pangga. Setelah mengusap kepala Panji, Arya Dwi Pangga bergegas meninggalkan tempat mondoknya. Lah tidak ingin menunjukkan kesedihannya, yang malah akan memberatkan langkah putranya nanti. "Tolong, lepaskan aku, bangsat, manusia iblis!" teriak tiga orang wanita di dalam sebuah hutan lebat. Keadaan mereka sudah tidak karuan. Pakaian yang dikenakan pun sudah robek di sana-sini, sehingga menampakkan kulit tubuh mereka yang putih dan mulus. Ketiga orang wanita itu berteriak-teriak, diselingi isak tangis yang memelas. Sementara kedua tangan mereka sibuk menutupi bagian-bagian tubuh mereka yang terbuka. "Kasihani kami, Tuan. Jangan sakiti kami," ratap salah seorang wanita dengan air mata yang mengalir membasahi pipi. Di sekeliling ketiga orang wanita itu, nampak wajah-wajah bengis berdiri berjajar sambil menatap liar penuh nafsu. Tubuh-tubuh putih mulus itu dijilati oleh pancaran mata liar. Apalagi, keadaan ketiga orang wanita itu sudah setengah telanjang. Seringai mereka makin bertambah lebar. Sementara, dua orang lelaki kasar dan berwajah seram terus saja mempermainkan ketiga orang wanita malang itu. Sambil tertawa terbahak-bahak mereka mengejar-ngejar tiga wanita itu. Rasanya seperti seekor kucing yang sedang mempermainkan seekor tikus sebelum disantap habis.
Semakin lama keadaan wanita-wanita itu semakin tidak karuan. Setiap kali tubuh mereka tertangkap, langsung dilepaskan kembali. Setelah pakaian mereka dirobek terlebih dahulu. Hahaha, ayo, manis, larilah, ayo. Hahaha, ujar salah seorang dari dua laki-laki kasar itu sambil tertawa penuh kepuasan. Setelah dilempar ke sana kemari, tubuh ketiga orang wanita itu benar-benar polos, tanpa benang sehelai pun. Maka, sibuklah ketiga wanita malang itu menutupi bagian-bagian terlarang dari tubuh mereka. Hahaha, lihatlah, anak-anak. 3 ekor kelinci ini ternyata memiliki bentuk tubuh yang indah. Hahaha, ujar seorang lagi sambil menoleh ke arah kawan-kawannya. Orang-orang yang berdiri berjajar membentuk lingkaran itu makin memperkecil lingkarannya. Karena mereka pun ingin melihat lebih jelas lagi ketiga orang wanita yang telah benar-benar polos. Ketiga orang wanita malang itu hanya mampu berteriak-teriak sambil menangis. Mereka sudah hampir mati ketakutan. Wajah-wajah di sekitarnya menjilat tubuh mereka dengan liar. Mereka merasa ngeri, membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dua orang laki-laki kasar yang tadi mempermainkan ketiga wanita itu melangkahkan kakinya mendekati tubuh-tubuh polos itu. Lalu dengan penuh nafsu, keduanya segera menerkam dua di antara 3 wanita itu. Kedua orang wanita itu meronta-ronta dan menjerit-jerit ketakutan. Namun mereka tak berdaya menghadapi kebuasan laki-laki kasar yang telah dipengaruhi hawa nafsu itu. Sementara, yang seorang lagi menggigil ketakutan dengan wajah pucat pasi. Belum lagi kedua orang laki-laki kasar itu melaksanakan niatnya. Tiba-tiba terdengar suara tawa menggelegar memenuhi seluruh penjuru hutan. Suara tawa itu bergema bagaikan suara jin penunggu hutan, yang tidak ingin melihat tempat itu dikotori manusia-manusia biadab. Belasan orang laki-laki yang masih berjajar dalam bentuk lingkaran itu tersentak dengan wajah pucat, tubuh mereka pun menggigil kedinginan. Ternyata suara tawa itu diiringi dengan hembusan angin yang sangat dingin. Demikian pula halnya dengan kedua orang lelaki kasar tadi. Mereka menghentikan perbuatannya sejenak. Namun di wajah mereka sama sekali tidak terlihat rasa takut. Bahkan sebaliknya malah marah. Karena merasa terganggu oleh suara tawa itu. Belum lagi mereka dapat menguasai hati yang terguncang karena kaget. Suara tawa itu kembali terdengar. Hahaha, manusia-manusia bejat. Cepat tinggalkan tempat ini sebelum kemurkaanku datang. Cepat. Hahaha. Suara tawa itu kembali bergema di dalam rimba yang gelap ini. Angin dingin pun berhembus semakin keras, sehingga pakaian mereka berkibar. Baru, dua laki-laki kasar itu mulai agak ciut hatinya. Dengan wajah agak pucat, kedua orang laki-laki kasar yang rupanya bertindak selaku pimpinan melangkah maju beberapa tindak. Seolah-olah ingin mencari sumber suara tadi. Hei, siapa kau? Tunjukkan dirimu. Jangan coba-coba menakut-nakuti sepasang macan her. Teriak salah seorang dari laki-laki kasar itu, sengaja dikerahkan tenaga dalam untuk menutupi rasa gentar dalam hatinya. Kakang Baji, apakah dia bukan hantu? Bisik lelaki yang satunya lagi dengan hati-hati. Hun, tidak mungkin. Dia pasti manusia biasa yang mencoba menakut-nakuti kita. Jawab orang yang dipanggil Baji Kerah. Sengaja tidak ingin ditunjukkan rasa takutnya di hadapan para pengikutnya itu. Padahal, ia sendiri pun merasa ragu akan perkataannya itu. Setelah beberapa saat kemudian, keadaan menjadi hening sejenak. Masing-masing menunggu dengan hati berdebar-debar. Belum lagi mereka berpikir lebih jauh lah, kembali angin dingin bertiup keras. Seiring dengan hembusan angin dingin itu, suara tawa itu kembali berkumandang. Hahaha, rupanya kalian ingin membangkang Hazma. Kalau itu yang kalian inginkan. Hahaha. Gertak suara berat dan serak itu. Tiba-tiba dari sebuah pohon yang besar sosok bayangan putih melayang turun dengan perlahan sekali. Kedua tangannya terlipat di dada, sedangkan kedua kakinya dalam posisi bersila. Rambutnya yang putih keperakan itu berkibar tertiup angin. Sementara
Seluruh wajahnya penuh dengan bulu-bulu lebat dan tak terurus. Yang membuat hati bergetar adalah sinar putih keperakan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Sosok tubuh itu benar-benar seperti iblis. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bayangan putih itu seperti mengambang di udara. Sungguh suatu pemandangan yang mustahil. Jarak antara sosok bayangan putih dengan permukaan tanah sekitar 3 tombak, sedangkan dahan yang berada di atasnya kurang lebih 2 tombak jauhnya. Dan anehnya, posisi bayangan tersebut masih dalam keadaan bersila dengan kedua tangan terlipat di dada. Sosoknya memang laksana hantu penghuni hutan ini. Walaupun 2 orang lelaki kasar yang berjuluk sepasang macan itu banyak ditakuti orang, namun pemandangan yang ada di depan mereka sekarang ini benar-benar telah membuat hati mereka bergetar. Setan! Teriak para pengikut sepasang macan yang langsung berlarian meninggalkan tempat itu tanpa mempedulikan panggilan pemimpin mereka. Iblis! Mustahil! Baje, orang tertua dari sepasang macan, mencoba membantah penglihatannya, dipejamkan kedua matanya, dan dibukanya kembali. Namun, apa yang dilihatnya itu benar-benar suatu yang mustahil dapat dilakukan oleh seorang manusia. Betapapun tingginya kepandaian seseorang, sangatlah tidak mungkin bila dapat bergantung di udara sampai sedemikian lamanya. Maka tanpa dapat dicegah lagi, sepasang macan itu pun langsung melesat meninggalkan tempat itu. Demikian pula halnya dengan ketiga orang gadis itu. Mereka memandang bayangan putih tersebut dengan tubuh gemetar hebat. Seumur hidup, baru kali inilah mereka melihat apa yang disebut hantu. Setelah sepasang macan dan para pengikutnya sudah tidak terlihat lagi, bayangan putih itu melayang turun. Jarak antara dirinya dengan 3 wanita itu terpisah sekitar 5 tombak. Perlahan-lahan, sinar putih keperakan yang menyelimuti tubuhnya menipis untuk kemudian lenyap sama sekali. Dengan langkah perlahan, bayangan putih itu menghampiri ketiga orang wanita malang yang masih belum dapat menggerakkan tubuhnya. Wajah mereka pucat, keringat dingin mengalir membasahi tubuh mereka. Ketiga orang wanita itu benar-benar merasakan takut yang hebat. Sementara si bayangan putih yang telah berjalan beberapa tindak segera menghentikan langkahnya. Dibukanya buntalan yang tergantung di bahunya. Di dalam buntalan ini ada 3 setel pakaian yang mungkin agak kebesaran sedikit. Pakailah, seru bayangan putih itu sambil melemparkan buntalan itu. Setelah itu, dibalikan tubuhnya membelakangi ketiga orang wanita itu. Untuk beberapa saat lamanya, ketiga wanita itu tidak dapat berkata-kata. Setelah memperhatikan orang yang berjubah putih tersebut, salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk membuka suara. "Jadi, Tuan bukan hantu?" tanyanya takut-takut. "Apakah wajahku demikian menakutkan?" Bayangan putih itu balik bertanya tanpa membalikkan tubuhnya. Mendengar pertanyaan itu, ketiga orang wanita tadi menundukkan mukanya karena tersipu malu. Bukan begitu, Tuan. Tapi, tadi tubuh Tuan tergantung di udara. Mana mungkin seorang manusia dapat berbuat seperti itu? Tanya yang satunya lagi. Gadis tersebut berwajah manis sekali, dengan kedua lesung pipit di pipinya. Sementara itu, ketiga wanita itu telah selesai mengenakan pakaian yang diberikan bayangan putih. "Kami sudah selesai, Tuan," ujar yang seorang lagi. Sosok bayangan putih itu segera membalikkan tubuhnya menghadap ke arah ketiga orang wanita yang kini telah berpakaian. Begitu wajah bayangan putih itu terlihat jelas, ketiga orang wanita itu tertegun bercampur heran. Ternyata bayangan putih tadi telah berganti menjadi seorang pemuda tampan dan tegap. Rambutnya yang putih keperakan, terurai sampai ke bahu. Matanya yang tajam memancarkan ketegaran dalam menantang hidup. "Ini, tadi, Tuan." "Oh," seru mereka tergagap. "Oh, maaf. Aku tadi menggunakan ini," jawab pemuda itu ketika menyadari kebingungan tiga wanita itu. Segera ditunjukkannya rambut, cambang, serta jenggot yang dikenakannya tadi. Rupanya semua itu palsu belaka. "Oh,
Seru mereka serempak. Lalu, mengapa tubuh Tuan bisa ngambang di udara tadi? Lanjut yang seorang. Dengan tali ini. Jawab pemuda itu sambil memperlihatkan seutas tali hitam yang terbuat dari kulit binatang. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan Tuan. Entah apa jadinya dengan diri kami apabila tidak ada Tuan. Ujar wanita yang berwajah paling cantik dengan wajah bulat telur dan berambut paling panjang sampai ke pinggang. Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menolong. Ujar pemuda itu. Bolehkah kami tahu nama Tuan? Tanya yang seorang lagi. Wanita yang berambut sebau. Namaku Panji. Jawab pemuda itu singkat. Di manakah kalian tinggal? Mari kuantarkan pulang. Ketiga dara itu memandangi wajah tampan di hadapannya itu. Wajah seorang yang menjadi penolong mereka. Pemuda itu memang sopan. Jadi ketiga wanita itu tidak takut-takut lagi. Panji yang dipandangi seperti itu menjadi kikuk untuk menyembunyikan kegugupannya itu. Ia pun melangkahkan kakinya. Ketiga orang gadis itu pun segera mengikuti langkah kaki Panji yang menuju pinggiran hutan. Mereka berjalan tanpa berkata sepatah pun. Setelah menerobos semak dan perdu, mereka pun tiba di pinggiran hutan. Namun baru beberapa langkah keluar dari pinggiran hutan, terdengar sebuah bentakan nyaring. Tidak lama kemudian berloncatan beberapa sosok tubuh yang langsung menghadang perjalanan mereka. Berhenti. Lihatlah, Adi Bangkal. Bukankah firasatku benar? Kita telah dikibuli mentah-mentah oleh bocah setan ini. Seru orang yang tidak lain adalah Baji, sekaligus orang tertua dari sepasang macan. Dia rupanya masih penasaran. Bocah. Sungguh besar nyalimu mempermainkan sepasang macan. Apakah kau sudah bosan hidup? Bentak Bangkal dengan tidak kalah bengisnya. Panji terkejut juga melihat kemunculan mereka yang tidak disangka-sangka itu. Sehingga untuk beberapa saat, lamanya hanya terpaku di tempatnya. Sementara ketiga orang wanita itu sudah saling berangkulan dengan wajah pucat. Anak-anak. Serbu. Baji berteriak garang. Pemuda berjubah putih itu tersentak kaget, segera diperintahkan agar ketiga gadis itu menepi. Dengan gerakan yang indah, pemuda yang bernama Panji itu mengegaskan tubuhnya menghindari sabetan pedang yang mengarah ke lehernya. Tidak sampai di situ saja. Ternyata senjata-senjata lainnya juga ingin merencah tubuh Panji. Namun pemuda itu dengan lincah berkelit ke sana kemari menghindari serangan yang serentak itu. Tapi sayang, yang dihadapi kali ini adalah putra kesayangan si pendekar syair berdarah. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk dapat melukainya. Serangan-serangan anak buah sepasang macan yang berjumlah kurang lebih 15 orang itu dapat dihadapi Panji dengan mudah. Sampai sejauh ini, pemuda itu sama sekali belum balas menyerang. Dia masih saja mengelak ke sana dan kemari untuk menghindari ancaman ujung senjata-senjata lawannya. Tentu saja hal ini membuat para pengeroyoknya menjadi semakin marah, bahkan makin memperhebat serangan-serangannya. Melihat kelincahan pemuda berjubah putih itu, sepasang macan yang berdiri di luar arena menjadi geram sekali. Dengan satu teriakan nyaring, tubuh keduanya segera melayang ke arah Panji. Pemuda itu segera memalingkan wajahnya ketika mendengar desiran angin tajam yang mengarah kepadanya. Sambil merundukkan tubuhnya, kedua tangan Panji berbalik memapak serangan yang berbahaya itu. Plak-plak. Terdengar suara nyaring ketika kedua pasang lengan sepasang macan bertemu telapak tangan Panji. Tubuh Baji dan Bangkal terdorong mundur sejauh belasan langkah. Kedua tangan mereka terasa linu ketika bertemu dengan telapak tangan pemuda berjubah putih itu. Padahal Panji hanya mempergunakan 1/10 dari tenaganya. Gila. Tenaga dalam pemuda ini ternyata sangat hebat. Dengus Bangkal, orang termuda dari sepasang macan. Tentu saja. Posisinya lebih menguntungkan. Adi Bangkal. Bantah Baji gusar. Kali ini sepasang macan tidak ingin main-main lagi. Segera dikeluarkan ilmu andalan yang telah membuat nama mereka terkenal, yaitu ilmu cakar macan. Kedua pasang telapak tangan mereka
membentuk cakar yang kekar dan kaku. Mereka kini mengurung tubuh Panji dengan serangan-serangan yang mematikan. Akan tetapi, yang mereka serang kali ini adalah Panji, putra kesayangan Arya Dwi Pangga, si pendekar syair berdarah yang memiliki kesaktian tidak terukur, sehingga betapapun sepasang macan itu mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya dan menyerang pemuda berbaju putih itu, kalang kabut. Panji dengan tenangnya dapat mengelakkan semua serangan mereka. Betapa berangnya hati sepasang macan itu. Sebab telah hampir 40 jurus mereka melancarkan serangan, tapi tak ada satu pukulan pun yang menyentuh tubuh pemuda itu. Padahal, mereka masih dibantu oleh 15 orang pengikut mereka. Rupanya kalian tidak bisa dikasih hati. Kalau kalian ingin cepat-cepat mati, baiklah. Dengus Panji yang akhirnya mulai jengkel, melihat sikap lawan yang terus mendesaknya tanpa mempedulikan sikapnya yang telah banyak mengalah. Bocah sombong, tutup mulutmu. Ayo, kita buktikan siapa yang lebih cepat masuk ke lubang kubur. Bentak Baji dengan wajah merah padam. Baiklah, lihat serangan, seru Panji. Sehabis berkata demikian, Panji pun mengeluarkan ilmu tenaga dalam Kidung Pamungkas, sebuah ilmu yang tidak ada keduanya di dunia persilatan. Perlahan-lahan di sekujur tubuh Panji mulai diselimuti oleh sinar putih keperakan. Berbareng dengan itu, udara di sekitar tempat itu pun mulai terasa dingin. Semakin lama semakin dingin, sehingga beberapa pengikut sepasang maca menjadi menggigil kedinginan. Itulah salah satu keistimewaan ilmu tenaga dalam Kidung Pamungkas yang dikerahkan Panji. Diiringi dengan pekik keras mirip suara seekor naga yang sedang murka, tubuh Panji melesat. Pemuda ini mulai balas menyerang. Kali ini Panji tidak ragu-ragu lagi, dikeluarkannya ilmu naga puspa. Angin yang berhembus membawa hawa dingin, menggigilkan menyertai setiap serangan itu. Akibatnya hebat sekali. Belum juga serangan Panji tiba, satu persatu tubuh para pengikut sepasang macan itu terlempar keluar arena. Tubuh mereka bergulingan di tanah sambil memeluk erat-erat tubuhnya yang menggigil. Gigi-gigi mereka bergama-letuk menahan serangan hawa dingin yang amat dahsyat. Hanya Bangkan dan Baji yang tidak begitu terpengaruh. Sungguh pun demikian, mereka pun tidak luput dari serangan hawa dingin yang menyebar keluar dari tubuh dan setiap serangan Panji. Sepasang macan ini diam-diam terkejut bukan main. Sungguh tidak disangka kalau lawan yang masih muda ini mempunyai kepandaian begitu hebat. Diam-diam Panji terkejut juga melihat akibat dari ilmu tenaga dalam Kidung Pamungkas yang dikerahkannya. Untunglah tadi ia hanya mengerahkan 1/10 dari tenaganya. Tidak dapat ia membayangkan kalau ia tadi mengerahkan seluruh tenaganya. Bocah setan, ayo lawan aku. Bangkal berteriak-teriak memaki lawannya. Hahaha, jangan berteriak-teriak, harimau ompong. Bukankah kau yang memintanya? Seru Panji sambil tertawa mengajak. Dengan hati terbakar, Baji melancarkan serangan secara beruntun. Kedua tangannya yang berbentuk cakar itu meluncur deras ke arah pusar dan mata Panji. Sementara dari arah belakang, kedua cakar Bangkal mencengkeram ke arah lambung pemuda itu, sungguh sebuah serangan yang berbahaya. Jangankan tubuh manusia, bahkan batu karang pun pasti hancur terkena cengkeraman sepasang macan itu. Pada saat kedua serangan itu hampir mencengkeram tubuhnya, Panji menggeser kaki kanannya membentuk setengah lingkaran. Kedua tangannya bergerak secara berlawanan guna mematahkan serangan Baji. Dengan cara demikian, ia pun juga telah berhasil menghindari serangan ke arah lambungnya yang dilancarkan Bangkal. Tidak hanya sampai di situ saja. Sepasang tangan pemuda itu langsung meluncur ke arah dada dan perut Baji. Namun, Baji bukanlah tokoh sembarangan. Dia adalah perampok ulung yang sudah 8 tahun malah melintang dalam dunia persilatan. Makanya, dalam keadaan yang berbahaya itu pun, segera dimiringkan tubuhnya. Hasilnya, serangan Panji lewat hanya beberapa senti di depan dadanya. Tapi orang tertua dari sepasang macan itu salah duga apabila sudah merasa terbebas dari serangan lawannya, karena berbarengan dengan gerakannya itu,
Panji telah melepaskan tendangan kilat ke arah pelipis Baji. Baji tercekat melihat serangan yang tidak terduga itu, dengan cepat segera dimiringkan tubuhnya ke kanan. Des, tubuh Baji melintir bagaikan sebuah gasing ketika tendangan Panji yang berisi tenaga dalam kidung pamungkas itu menghantam bahu kirinya. Untunglah Panji hanya mengerahkan 1/10 dari tenaga dalamnya itu. Kalau tidak, tentu tubuh Baji sudah remuk dibuatnya. Panji berniat mengirimkan kembali tendangannya. Tapi niatnya segera diurungkan karena telinganya menangkap desiran angin tajam di belakangnya. Ternyata Bangkal ingin mengambil kesempatan selagi Panji mendesak Baji dengan serangan beruntun. Serangan Bangkal yang menimbulkan desir angin tajam itu untuk beberapa saat dapat menyelamatkan jiwa saudaranya dari kematian. Tapi Panji yang memang sudah merasa muar dengan kelakuan mereka tidak mau tanggung-tanggung lagi, segera dibalasnya serangan Bangkal dengan serangan-serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Tentu saja Bangkal menjadi kalang kabut menerima serangan balasan dari pemuda itu. Laki-laki saudara Baji itu menghindari serangan-serangan yang dahsyat dan berbahaya. Sementara itu, Baji yang masih terkapar akibat tendangan Panji tadi berusaha untuk bangkit berdiri. Dicobanya mengusir hawa dingin yang mengeram dalam tubuhnya dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Beberapa saat kemudian, Baji sudah mampu tegak berdiri. Di tangan kanannya tergenggam sebatang golok besar. Ai! Terdengar sebuah jeritan yang panjang dari tengah arena pertempuran. Rupanya, Bangkal yang sudah terdesak oleh Panji itu tak dapat mempertahankan dirinya lagi. Sebuah serangan yang dilakukan oleh pemuda itu dalam rangkaian ilmu naga puspa itu bersarang dengan telak dada Bangkal. Tubuh Bangkal terhempas bagai seberat daun kering yang tertiup angin. Dari mulutnya mengalir darah kental. Orang termuda sepasang macan itu tewas seketika dengan dada hangus terobek lebar. Bukan main marahnya Baji melihat kematian adiknya itu. Maka tubuhnya pun melesat diiringi teriakan yang mengguntur. Golok besarnya berkelebat ganas. Dicecarnya Panji dengan sabetan-sabetan golok besar yang berkelebatan cepat. Suara golok mengaung dahsyat, menandakan kalau golok besar itu digerakkan oleh tenaga yang kuat. Panji sudah tidak ingin memperpanjang waktunya. Maka, ketika Baji membabatkan golok besarnya ke arah pinggangnya, pemuda itu menggeliat dengan kuda-kuda rendah, sambil melepaskan pukulan jarak jauh dengan jari-jari terbuka membentuk cakar naga. Serangkum angin yang amat dingin bertiup keras mengiringi pukulan itu. Inilah jurus pukulan naga puspa. Des, pukulan jarak jauh Panji bersarang telak di tubuh lawannya itu. Baji menjerit kesakitan, tubuhnya terpental sejauh 7 tombak dari tempatnya sendiri. Kontan orang tertua dari sepasang macan itu tewas dengan tubuh membiru. Para pengikut sepasang macan yang masih selamat segera menjatuhkan diri bersimpuh hadapan Panji. Ampunkan kami, Tuan Pendekar. Kami berjanji tidak akan melakukan perbuatan jahat lagi. Jangan bunuh kami, Tuan Pendekar. Ratap mereka sambil membentur-benturkan kepalanya ke tanah. Manusia-manusia macam kalian mestinya tidak bisa diberi hati. Sekarang kalian meratap-ratap meminta ampun, tapi besok kalian akan mengulangi perbuatan jahat lagi. Dengus Panji sengit, tubuh orang-orang itu menjadi gemetar. Wajah-wajah mereka pucat seperti kertas mendengar kata-kata Panji itu. Ampun, Tuan Pendekar. Kami tobat. Sungguh, Tuan Pendekar. Kami berjanji. Ujar mereka lagi dengan suara terputus-putus. Baiklah. Untuk kali ini, kuampuni. Tapi ingat, apabila kudapati kalian berbuat jahat lagi, maka akan kubunuh. Mengerti? Ancam Panji. Kami mengerti, Tuan Pendekar. Dan kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jawab mereka sambil mengangguk-anggukan kepala. Nah, sekarang minggatlah dari hadapanku. Bentak pemuda itu. Sambil mengucapkan terima kasih berulang-ulang, mereka segera berlari meninggalkan tempat itu. Panji lalu melangkah mendekati ketiga orang wanita yang masih berangkulan. Wajah mereka nampak pucat. Mereka sudah pergi semua, ujar Panji sambil tersenyum. Ketiga orang wanita itu
mencoba untuk tersenyum sambil memandang kagum kepada Panji. Ternyata Tuan adalah seorang pendekar yang sangat sakti, kata gadis yang berambut sebau. Benar, sepak terjang Tuar tadi mirip seekor naga yang sedang mengamuk, sambung gadis yang berwajah bulat telur dan berambut panjang sampai ke pinggan. Gadis yang paling cantik, benar, Tuan, tepatnya seperti seekor naga putih, ucap yang satunya lagi. Panji berdebar dadanya ketika melihat sinar kemesraan dari pandangan ketiga orang wanita itu. Ayolah kita berangkat. Hari akan gelap, ajak Panji untuk menyembunyikan kegugupannya. Mereka lalu meneruskan perjalanan menuju desa tempat tinggal ketiga orang gadis itu. Panji berjalan agak jauh di belakang mereka karena merasa kikuk melihat tatapan penuh pesona kepadanya. Di ufuk barat, mulai terlihat sinar kemerahan. Pertanda sang matahari sudah menyelesaikan tugasnya untuk hari ini. Sementara kegelapan pun mulai menyelimuti bumi. Sang Dewi Malam pun bersiap-siap memancarkan keindahan sinarnya. Demikianlah kisah Cakrawala Mandala Dwipantara Wilwatikta seri kedua dari episode 3 Satria Campa.